Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari Kamis 27 Mei 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami menjalani kembali aktivitas tugas kami pada hari ini Tuhan. Berkatilah pembacaan firman-Mu Tuhan, dan terlebih lagi agar kami juga bersyukur bahwa Roh Kudus yang hadir adalah Roh yang menghidupkan kami semua Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Kamis 27 Mei 2021 bertajuk Roh yang menghidupkan. Teks bacaan diambil dari Roma 8 ayat 13, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara-saudaraku, perlu diketahui dalam diri manusia ada dua keinginan yang saling tarik-menarik dan bisa saja bertolak belakang, yakni keinginan roh atau keinginan daging. Keinginan yang baik atau keinginan yang buruk. Saudaraku, keinginan roh dituntun oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada kehidupan. Sedangkan keinginan daging dituntun oleh hawa nafsu yang membawa kita kepada kematian. Nah, dua keinginan ini terus mempengaruhi perbuatan dan tindakan manusia. Hal yang menggembirakan adalah sehebat apapun keinginan daging, manusia yang dipenuhi Roh Allah akan dapat menguasai diri. Keinginan daging terus bergelora dalam diri manusia, menuntun manusia mengejar apa yang dibutuhkan oleh daging hawa nafsu. Dan keinginan daging membawa manusia pada maut. Sebagai orang yang telah ditebus Yesus Kristus, tentu kita tidak lagi mau diperhamba oleh keinginan daging. Sama seperti memilih jalan, apakah memilih jalan kehidupan atau jalan kematian. Roma 8 ayat 13 berisi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudara-saudara, ketika bacaan firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa dalam hidup ini ada dua pilihan. Apakah kita mau berjalan di jalan yang lebar, namun menuju kebinasaan, atau jalan yang sempit, namun menuju kehidupan. Coba kita lihat isi Injil Matius 7 ayat 13. Disebutkan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Berdasarkan nas ini, dalam kenyataannya ada banyak orang mengambil jalan pintas, ingin cepat kaya misalnya, dan ingin cepat bahagia, namun tidak di jalan yang diberkati Tuhan. Akhirnya ditimpa berbagai keburukan dan penderitaan, kesusahan. Nah, saudara-saudaraku,
renungan pagi hari Kamis ini mengingatkan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh yang membawa kita kepada kehidupan. Hidup yang dipimpin oleh Roh berarti pertama, peran Roh di sini menjelaskan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dari keinginan daging. Sebab dengan kuasa Roh Kudus manusia dapat menguasai dan mengontrol diri dari keinginan daging. Roh mengajari manusia mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan ini dan memiliki kekuatan untuk menggerakkan kita melakukan yang baik. Itulah sebabnya etika Kristen selalu mengajarkan bahwa berbuat dosa dengan alasan kebutuhan apapun, dengan argumentasi apapun, tetap dosa dinyatakan sebuah kesalahan. Bukankah banyak saat ini sekarang orang membenarkan mencuri karena alasan kelaparan? Membenarkan korupsi karena gajinya kecil? Dan lain-lain sebagainya. Atau banyak lagi kesalahan yang dibenarkan. Roh Kudus memampukan manusia agar bebas dari keinginan daging yang membawa kita kepada maut. Yang kedua, Roh Kudus mengajari orang percaya akan peran Yesus Kristus yang membebaskan manusia dari hukum Taurat. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Taurat berisi perintah dan larangan, Tuhan memberi perintah itu agar manusia dapat hidup dalam kehendak Allah. Kenyataannya tak seorang pun yang benar di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Konsekuensi pelanggaran adalah hukuman. Manusia yang melanggar perintah Tuhan layak dihukum. Namun karena kasih Allah pada manusia, Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus pelanggaran kita. Bagaimana kita bisa memahami peristiwa salib sebagai kekuatan dan keselamatan bagi orang percaya? Itulah peran Roh Kudus. Bagi yang tidak mengandalkan Roh Kudus, peristiwa salib Kristus dianggap kebodohan. Oleh karena itu, saudaraku, Roh Kudus menolong kita memahami keselamatan di dalam diri Yesus Kristus yang telah membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut. Roh Kudus meneguhkan kita tetap percaya dan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas di hari Kamis ini. Dan tambahlah sukacita buat saudara sekeluarga. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah. Oleh karena kemurahan hati-Mu, kami mampu untuk diberikan Roh Kudus yang menghidupkan kami. Roh Kudus bukan saja sekedar sebagai penolong, tapi Roh Kudus yang setia menemani kehidupan yang kami lalui dalam suka maupun duka. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di hari ini Kamis, dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.